Masuk boy. Oke, selamat berjumpa kembali di Kaltara Podcast bersama saya Segaf. Kali ini kita kedatangan tamu, ya, seorang pekerja seni. Kita nyebutnya pekerja seni ya. Kita nyebutnya pekerja seni, bisa perkenalkan diri buat yang belum kenal. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rangga Maulana dan saya adalah pekerja seni. Jadi kalau ini Kak, pekerja seni bidang apa biasanya kau nih? Kalau aku sih biasanya di bidang seni tari sih Bang. Seni tari ya? Nah, seni tari. Ini bahasan yang sedikit agak jarang kita bahas ya, tentang seni tari. Padahal banyak, kita nih di Kaltara ini banyak ya seniman-seniman tari ini ya. Banyak sih Bang, banyak. Ya kan? Nah, kalau kau pribadi nih, ya, kalau Rangga secara pribadi, mulai belajar seni tari ini sejak kapan kau boy? Kalau mulai belajar seni tari itu fokusnya mulai 2008. Tapi kalau untuk tertarik di seni gerak itu dari kecil sih Bang. Sedang dengar lagu-lagu India kan, juga goyang-goyang sendiri. Sini India ya, India. Zaman kecil ya. Zaman kecil kan masih hits-hitsnya tuh Shah Rukh Khan, Kuch Kuch Hota Hai itu kan. Zamanmu nih ya, India ya? India. Waktu kecil. Ya betul. Kalau zaman kami Ramli boy. Anu ya. Malaysia. Bujang Lapuk ya Bang. Ya, sejenis-jenis gitulah. Iya. Ya kan? Nah, jadi mulai kecil kok ya? Mulai kecil udah suka goyang sih sebenarnya. Bukan nari, lebih suka goyang. Ngikuti irama kan. Lama-lama di tahun 2008 itu dari sekolahku di Manbulungan. Arahkan mikrofonmu. Ya. Oke. Jadi tahun 2008 itu awalnya ditunjuk dari sekolah untuk ikut festival Birau. Dan itu adalah festival Birau pertama yang aku tahu di Bulungan ada festival Birau. Tahun berapa tuh boy? Tahun 2008. Ya. Ya mungkin karena dulu kan kurang berkecimpung di dunia seni kan. Jadi tahunya pas ada Birau. Nah tahu kalau ada Birau di Bulungan nih. Jadi dari situ ikut festival tari massal. Nah jadi pertama kali kau ibaratnya Rangga nari ini mulai dari tari massal duluan ya? Iya, dari tari massal tahun 2008. Jadi siapa yang ngajar pertama boy? Yang menari betul-betul menari itu? Apa memang saat tari massal itu memang? Tari massal itu aku ikut di grupnya sama Acil As. Acil Asna. Nah Acil Norman ini kemarin dapat khusus di tari Bulungan, tari manceknya kayak gitu. Oke, nah gini ya. Kalau kau saat ini, kita di luar topik sedikit ya. Kau ini tergabung di sanggar mana sekarang? Untuk sekarang aku tergabung di Sanggar Seni Lahaibara. Lahaibara, di mana tuh boy? Lahaibara itu posisi letak utamanya itu Tanjung Palas. Yang emang dibentuk dari teman-teman yang ada Tanjung Palas. Dari pimpinannya Ibu Francisca. Sama Pak Fatur. Dan juga teman-teman di kesenian Tanjung Palas. Oh Ibu Francisca ya? Ya, satu Tanjung Palas. Ya. Nah kalau ini buat yang belum tahu ya. Sebenarnya kalau di sanggar tuh ngapain aja sih sebenarnya kita? Kalau di sanggar itu tergantung sanggar apa dulu nih. Ada sanggar tari, sanggar seni. Anggap tari lah. Kalau sanggar tari kita emang fokus di menari pastinya. Kita yang pertama itu kita untuk latihan di seni tari tradisionalnya yang aslinya. Sambil kita melestarikan juga. Dan kita untuk membuat karya seni baru. Kayak gitu loh. Kreasi baru. Nah, kalau sekarang nih banyak gak yang ikut? Enggak. Kalau di Kaltara nih secara garis besar ya. Kita bicara keseluruhan ya. Banyak kah yang tertarik dengan dunia tari ini sebenarnya? Kalau untuk di Kaltara yang tertarik di dunia tari itu banyak sekali. Karena saya tahu teman-teman di Kaltara ini
emang punya keterampilan seni yang luar biasa. Khususnya itu di setiap daerah itu punya sanggar tari. Seperti Tarakan, Malinau, Nunukan, KTT, dan pastinya Bulungan sendiri. Karena yang paling banyak itu lebih ke Tarakan sih. Nah, kalau yang sanggar nih, itu anggota berapa tuh? Sanggarku yang sekarang ini itu anggotanya mungkin lebih dari 10 orang lah. Itu sama pemusiknya. Oh ada beda lagi ya? Beda lagi. Kalau untuk menarinya kita sekitar ada 6 sampai 8 orang. Kalau untuk pemusiknya kita ada 5 sampai 7 orang. Nah, kalau ini pernah ikut apa aja nih yang sanggarmu yang saat ini nih? Sanggarku saat ini itu alhamdulillah kemarin kami baru pulang dari Lampung. Oh iya, kau di Lampung kemarinnya Ya. ada statusmu kemarin. Ya alhamdulillah Ngapain tuh? dipercayai dari UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Utara. Kemarin kami ikut seleksi juga, seleksi TKTB, Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia yang ke-20 di Lampung. Dan alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk menampilkan karya kami. Yaitu karyanya Linggeng Bulungon. Linggeng, Bulungon. itu tipikal tarian apa nih? Itu tipikal tari yang dimana kita mengangkat bahwa di Kaltara itu ada satu kesultanan yang emang ada kebudayaannya yang seperti tarian klasik dan tarian-tarian yang emang ada di Bulungan itu sendiri. Nah ini mungkin yang buat belum tahu nih ya. Buat yang belum tahu, kita ini pada dasarnya terbagi jadi berapa aliran tarian sih sebenarnya di Kaltara nih secara garis besar ya. Sebenarnya ada banyak kah kita nih alirannya ya, yang secara garis besarnya? Kalau untuk aliran tari itu ada banyak sebenarnya Bang. Dari pesisir itu sendiri ada pesisirnya Tidung, ada pesisirnya Bulungan juga. Itu seperti itu masuk ke luang lingkup Jepang sih sebenarnya, tari Jepang. Terus ada masing-masing daerah itu punya kekhasannya masing-masing. Seperti Malinau itu dayaknya enggak cuma Dayak Raksama, ada juga dari Lundayenya dan banyak juga dayak-dayak lain yang emang dari versinya masing-masing. Dari KTT juga ada, dari Tarakan juga ada, dan dari Bulungan itu lebih ke ini. Ke alurnya ada 3 seperti alur ke Kesultanan, ada klasik, ada tradisi Jepang, sama ada pedalaman juga di Bulungan itu sendiri. Oh, tapi yang kita tahu nih, mungkin masyarakat banyak yang tahunya kita ini cuma terbagi jadi 3 aja Iya, kan? sebenarnya Bulungan, Tidung, Dayak. Iya kan? Yang kau sebut tadi baru aku dengar semua. Kayaknya sebenarnya Bang, kalau kita bicara tentang Kaltara itu banyak sekali. Bukan hanya di garda terdepan juga yang sering-sering tampil, tapi yang di pedalaman atau di daerah-daerah yang emang belum sering muncul itu sebenarnya punya potensi juga yang dapat menampilkan dari kebudayaannya daerah-daerah kayak gitu. Nah, ini buat yang belum tahu aja ya, termasuk aku ya. Iya. Kita bahas dari sisi satu suku dulu. Iya. Ya, Bulungan. Yang kau tahu Bulungan tuh ada berapa jenis tuh tariannya? Bulungan itu ada 2. Ada tarian, ada 3 sebenarnya Bang. Ada tarian klasik, Kesultanan, ada tarian Jepang, atau pesisirnya ada tarian pesisir Melayunya juga. Karena emang kita punya Kesultanan Bulungan ini kan awal mulanya kan adalah akulturasi dari kita kan gabungan dari beberapa budaya juga dari kan. beberapa budaya yang emang dari suku Kayan sama Brunei kayak gitu. Nah lalu kalau Tidung apa ada cabangnya, ada bedanya lagi gitu, ada beberapa aliran lagi? Kalau Tidung itu yang saya tahu ya Bang ya, itu ada 3 juga kalau nggak salah, karena ada Melayunya juga, pesisir Melayunya, ada pesisir tradisionalnya Jepang itu juga, sama ada bagian Tidung pedalamannya juga ada Bang. Ada? Ada Tidung pedalamannya. Nah kalau Dayak kita kan banyak tahu, cuman yang paling terkenal tuh mungkin Gerak Sama kali ya? Iya, Gerak Sama. Ada lagi kayak yang lain? Banyak sih sebenarnya tarian Dayak itu Bang. Ada tarian Gerak Sama, ada tarian Gong, ada tarian perang. Tarian Gong pernah gitu. aku lihat juga. Banyak, ada tarian dari Malinau seperti itu, tarian Lundaya. Nah, meskipun begitu ya, kita ini kan terbagi jadi 3 besar ya. Iya, 3 Meskipun besar. kita di dalam 3 besar itu juga banyak cabang-cabang lagi kan. Banyak sekali. Tapi kalau secara kasat mata Boy, bedanya tarian Bulungan, Tidung, Dayak
itu gerakannya tuh gimana? Ini mungkin ada yang belum tahu kan. Kalau Bulungan tuh tipikalnya kayak mana gerakannya? Kalau Bulungan itu kita punya tarian kebesaran sendiri. Itu tarian klasik ya. Iya. Salah satunya adalah tarian Jugi Temaring. Kayak contohnya ya. Tarian Jugi Temaring itu dia lebih ke menampilkan kelembutan dan konsistensitas badannya. Jadi kalau emang dia ada gerakan kayang, gerakan emang yang berputar seperti itu, dan juga dia lebih fokus ke kipasnya kayak gitu. Terus kalau untuk Bulungan juga ada tarian Jepennya yang emang sebenarnya kalau menurutku ya, kalau menurut saya sih Jepen Bulungan dan Jepen Tidung itu sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda karena kita lebih berpatokan pada gerakan kaki kayak gitu. Kalau Dayak pada dasarnya tipikalnya gimana tuh? Kalau Dayak itu lebih kepada kelembutan. Kalau misalnya tari enggang atau tarian gerak sama dia lebih kepada kelembutan gerak tangan. Ya, tapi ada juga yang agak ceria dinamis ya kayak dinamis tari gong. Ada tari apa yang begini tuh apa namanya? Aku pernah lihat tuh di Malinau. Yang pakai tongkat itu. Oh iya. Itu kan bukan tarian, itu bukan tarian lembut itu. Ya seperti permainan tradisional ya. Atau tari perang ya. Iya, tari perang. Itu kan nggak ada lembut-lembutnya sebenarnya. Tergantung dari konsep tariannya seperti apa. Nah, tadi Jepen. Nah, aku dari dulu aku pengen nanya nih. Bedanya Jepen daerah dengan Jepen Arab itu di mananya, Boy? Sebenarnya kalau dibilang berbeda, ada bedanya. Dibilang sama, ada samanya sih. Karena kan istilahnya terinspirasi. Ya pasti terinspirasi dari sebenarnya. Arab juga mungkin ya. Iya, karena emang Jepen itu kan apalagi yang masuk di Kalimantan itu merupakan salah satu kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab pada zaman dulunya yang masuk ke sini dan tercampurlah dengan budaya yang ada gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau yang membedakan Jepen Arab dengan Jepen Bulungan atau Jepen Tidung itu apanya? Kalau Jepen Arab itu mungkin dia lebih cepat kali Bang ya. Lebih cepat ya. Lebih cepat juga, lebih dinamis juga lah. Lebih dinamis juga, lebih banyak bunga-bunganya emang segala macam. Tapi kalau untuk Jepen Tidung dan Jepen Bulungan ini lebih ke biasa yang ditampilkan tuh pada acara-acara pernikahan. Kan biasanya orang-orang tua tuh bawakannya dengan beberapa bunga-bunga yang emang sudah dikreasikan sendiri kayak gitu dengan budaya yang ada. Ini sesuai dengan yang saya tahu ya. Dan juga kalau misalnya ada yang salah ya kami ya. Betul. Tolong diperbaiki ya, jangan dimaki-maki atau apa juga karena kita kan manusia ya. Pasti ada yang terlewat atau apa gitu kan. Iya betul. Iya kan? Karena saya masih dalam proses belajar juga sih. Ingin tahu lebih dalam lagi budaya yang ada di Kaltara ini sendiri. Nah tadi kau ngomong ya. Tadi ingat aku. Kau ngomong mulai tertarik dengan seni goyang pada dasarnya ya. Mulai kecil. Ya kan? Iya. Apa aja yang menarik sebenarnya? Bagi seorang Rangga nih. Seni tari atau seni goyang ini apa menariknya sampai sejauh ini kau masih menekuninya nih? Sebenarnya dari menarik, saya juga nggak tahu kenapa dari dulu saya suka goyang. Ketika ada musik yang emang cocok di hati saya, asik, cocok di hati dan telinga saya gitu kan. Lebih ke irama, saya lebih senang mengikuti irama sebenarnya. Ketika saya senang mengikuti irama, di kepala ini maunya goyang aja gitu. Nah. Jadi karena senang mungkin ya. Karena senang jadi ketika ada musik, ketika ada orang menari, timbullah rasa hasrat ingin menari. Kayak gitu. Kalau siapa yang bilang dulu tuh ya. Kalau sudah cinta tuh kita gak perlu alasan Boy. Betul. Kalau sudah cinta tuh gak ada alasan. Nah tapi gini ya. Kan kita nih gak memungkiri ya. Ya. Image penari ya. Apalagi cowok ya. Kan banyak. Ini kau pasti sudah pernah ngalami juga nih. Pasti ya. Image-nya tuh kan cenderung agak feminin. Iya. Nah, kau pernah ngadapi kayak sangkaan gitu juga gitu selama nih? Kalau untuk itu sih sebenarnya udah gak asing lagi sih. Bukan cuma di sini aja sih sebenarnya. Dari semua daerah juga selalu memiliki problematika yang sama sebenarnya. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi hal-hal tersebut tidak hanya dengan kata-kata orang yang emang kalau kita marah bla 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 bla, orang pasti bakalan ternyata benar kayak gitu. Tersinggung segala macam. Jadi ketika kita
menyikapinya dengan santai dan kita buktikan bahwa gerakan-gerakan yang kita buat, tarian-tarian yang kita gerakan itu tidak semuanya feminim. Jadi ada beberapa gerakan ketika saya membuat gerakan yang emang untuk saya, berarti gerakannya emang gerakan laki-laki gitu nah. Tidak harus dengan gerakan-gerakan perempuan. Karena emang pikiran orang menari itu harusnya perempuan, tidak. Tapi setiap gerakan itu punya porsinya masing-masing, punya versinya masing-masing. Yang mana gerakan cowok, yang mana gerakan cewek, kayak gitu. Itulah, nih. Kan orang ini kan sering karena nggak tahu kan. Iya betul. Ya kan. Asal ya namanya juga bukan netizen ya, masyarakat pada umumnya. Itu kan mulai dari dulu satu. Iya. Jadi kalau aku bilang orang penari ini ya, kalau nggak ada dicari. Ya kan, kalau ada kadang-kadang suka dong ngolok sendiri. Iya. Itu jelek. Ya kan, kalau nggak ada sudah kan bingung sudah kan. Iya. Apalagi dibuat nih buat supaya lebih meriah nih kan. Tapi kalau ada, mulai ada omongan semua sudah tuh. Iya. Yang enggak tuh. Padahal tujuannya kan kita menghibur intinya kan. Jadi semua pernah ngalami itu ya? Semua, bukan cuman kita aja di sini sih, teman-teman emang yang ada di luar daerah juga mereka selalu dengan problematika yang sama seperti itu, dan kadang-kadang enggak semua juga sih, itu hanya beberapa bagian orang aja yang mengatakan seperti itu, entah dengan pemikiran mereka yang emang kolot atau bagaimana gitu kan. Ya masalah image sih kayaknya betul. Dari dulu kan sudah, ya kan. Iya. Nah kita kembali ke nih Boy, masalah dunia seniman, kita bicara seniman tari di Kaltara nih. Berat nih kalau masalah senimannya. Ini kalau kondisi saat ini gimana situasi dan kondisi dunia seniman tari ini di Kaltara nih saat ini? Sudah baguskah atau masih ada yang perlu diperbaiki kah situasi dan kondisinya? Kalau untuk masalah seniman-seniman tari yang ada di Kaltara, saya rasa Kaltara mempunyai banyak sekali seniman-seniman hebat. Karena saya merasa saya masih istilahnya masih baru, masih belajar. Jadi saya juga istilahnya masih butuh support juga dari teman-teman seniman yang ada di Kaltara ini. Dan mungkin dari teman-teman seniman ini yang memiliki keahlian lebih tinggi dari saya atau lebih tinggi dari teman-teman yang lain yang emang dedikasinya luar biasa juga di seni tari, mungkin kita sama-sama bisa saling kerjasama ya. Intinya kita kayak mau bulungan, mau tidung, mau dayak gitu kan, kita sama-sama ingin menampilkan apa sih yang kita punya. Kita sama-sama ingin membawa nama Kaltara gitu kan, bukan hanya untuk ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi ketika orang memberikan kita penghargaan, itu merupakan sebuah bonus buat kita. Tapi ketika kita ingin menampilkan apa yang kita ingin tampilkan, disitulah kita memiliki jiwa bahwa ini loh karyaku, ini loh dari daerahku kayak gitu. Jadi seniman-seniman ini saya rasa punya dedikasi juga yang kuat untuk Kaltara pastinya. Dan semoga aja terus ada seniman-seniman baru yang emang muncul dengan tujuan yang sama, yaitu ingin membangun dan memperkenalkan Kaltara di kancah Indonesia atau nasional lah, atau internasional lah kalau bisa. Amin. Amin. Nah, cuma gini ya. Berdasarkan pengalamanmu dan kalian juga pasti sering sharing kan sesama seniman. Sebenarnya kalau kendala kita terbesarnya apa sih sebenarnya? Di Kaltara ini pada dasarnya? Kendala ya? Sebenarnya kalau untuk kendala lebih ke istilah kepengetahuan sih. Kepengetahuan juga sama ke rasa apa ya? Rasa respektibilitas antara seniman yang satu dengan seniman yang lain seperti itu. Mungkin karena ketika ada seniman-seniman baru muncul atau ada pemuda-pemudi yang emang muncul dengan karya-karyanya gitu kan, seharusnya seniman-seniman yang lain ini yang sudah besar, yang sudah punya nama atau yang sudah besar istilahnya gitu kan, yang sudah senior, itu bisa sama-sama saling merangkul atau saling memberi pengetahuan juga kepada para adik-adiknya gitu kan. Seperti saya juga misalnya ada kesalahan atau ada kekurangan, ketika itu kan tidak harus menjadi sebuah polemik, menjadi sebuah masalah, memunculkan masalah baru gitu kan, atau saling menjatuhkan. Jangan sampai seperti itu. Jadi harapan saya sih ketika adanya seniman baru
itu bisa saling diberikan, sama-sama saling diberikan pengetahuan, mana tarian ini, mana karya ini, mana budaya ini, kayak gitu. Bukan hanya saling mengunci, ini budayaku, ini tarianku, ini bla bla bla, tapi saling memberitahu, oh ini tariannya ini begini kayak gitu. Nah ini Boy, mungkin agak sedikit sensitif kali ya, cuma bukan masalah. Kalau dari sisi kondisi keuangan ini gimana? Apakah sudah menurutmu seniman-seniman di Kaltara ini sudah mendapatkan apresiasi yang sepadan enggak menurutmu? Masalah keuangan ya? Materi lah pada dasarnya. Untuk masalah materi sih saya kurang paham karena saya kurang lebih mempertanyakan masalah itu ke teman-teman yang lain. Cuman kita tingkat kebesaran sebuah sanggar, sebuah seniman itu kan dilihat dari apa yang dia punya. Seperti misalnya apa itu kostum, properti, alat musik kayak gitu kan. Dilihat dari hal-hal seperti itu sih. Yang mana emang ada beberapa sanggar yang menjadi salah satu sanggar pemerintah daerah yang dapat bantuan dari pemerintah daerah kayak gitu. Oh jadi ada yang dapat, ada yang enggak gitu ya? Iya, ketika ada sanggar-sanggar baru kan masih dalam proses nih. Kalau sanggar-sanggar lama, sanggar-sanggar lama yang emang mungkin namanya sudah masuk ke pemerintah daerah, itu lebih diperhatikan ke pemerintah kayak gitu. Kalau ini sering nggak dapat job-job dari swasta itu kalau ini? Selain dari Pemda ya, kalau sanggar-sanggar ini ada aja kah? Alhamdulillah ada aja sih Bang. Apalagi pas udah masuk ke level 2 nih kan. Sudah mulai up-upnya lah kayak iya, gitu. Iya lupa kan. aku nanya deh. Apa cerita selama COVID? Tuh nangis semua seniman kayaknya. Semua seniman. Tapi ya alhamdulillah aku khususnya di COVID kemarin, awal-awal COVID kemarin itu bagaimana caranya supaya menghilangkan rasa bosan sama kaku juga gitu kan, biar ndak terlalu diam di rumah. Jadi dulu aku awal-awal COVID itu ada buat satu project tari. Pertama kalinya buat video project tari sih. Itu tarian pas lagi boomingnya tarian Lati. Oh ya, yang tari kemarin tuh. Ya. Nah, ada kulit videonya. Ya. Ingat aku tuh. Alhamdulillah dapat apresiasi juga dari Weird Genius-nya juga alhamdulillah. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau menurutmu pribadi, ya. Hal yang paling membahagiakan bagi seorang seniman tuh sebenarnya apa sih sebenarnya? Hal yang paling membahagiakan itu ya pastinya ketika kita sudah berhasil menciptakan sebuah karya dan karya itu dapat dinikmati oleh orang lain. Persoalannya bukan bagaimana orang lain itu menyikapinya, tapi bagaimana kita dapat membawakannya dan menampilkannya dengan maksimal sebenarnya itu. Puas. Ketika karya kita bisa dinikmati orang lain dan kita juga puas dapat menampilkannya dengan maksimal pastinya. Jadi materi itu lebih penting apresiasi dibanding materi sebenarnya. Iya, kalau saya sih lebih penting apresiasi daripada materi, karena ketika kita bisa menciptakan suatu karya yang emang orang lain anggap bagus, orang apresiasinya baik gitu kan, mereka pasti bisa menilai. Oh ini pantas, ini enggak pantas kayak gitu. Tapi kalau ada enggak nolak. Kalau ada enggak nolak. Alhamdulillah itu kan bonusnya ya. Iya. Yang penting tuh orang lain tuh lihat dulu lah, ini loh karya kami. Nah itulah karya kita. Nah ini misal ya. Misal kau diminta saran sama Pemda nih Boy. Gak, apa saran mau buat bagaimana caranya kita bikin maju dunia seni tari di Kaltara nih. Yes. Apa yang kau sarankan? Saran saya sih mungkin lebih apresiasi pemerintah kepada teman-teman seniman, kepada teman-teman emang sanggar ya emang punya dedikasi lebih untuk daerahnya, itu lebih diperhatikan juga tentang apa-apa sih yang kita butuhkan untuk sanggar kayak gitu kan, bantuan-bantuan seperti itu. Dan pastinya kita juga sebagai seniman-seniman itu juga mengapresiasi setiap putusan dari pemerintah juga, misalnya mereka tampilkan ini, jadi kita bisa sama-sama saling menampilkan apa yang kita bisa, apa yang kita punya dari bantuan yang emang pemerintah berikan tadi. Tapi emang susah sih ya bidang seni ini kan. Bidang seni ini kan bukan bidang yang, kalau aku nyebutnya bukan bidang yang matematis. Maksudnya gini, kalau bidang lain ya, kau kerjakan A, hasilnya B. Iya betul. Ya kan? Kalau dunia seni ini kan kita bikin A, hasil itu kadang-kadang tidak kelihatan Boy.
secara tidak langsung tidak kelihatan, secara langsung tidak kelihatan gitu. Nah, makanya mungkin banyak orang-orang yang mungkin masih menganggap remeh ya. Iya betul. Ya kan? Karena dianggap apa sih? Ngapain sih kan? Buat apa sih kan dibantu? Contohnya. Padahal kan kalau ini menurutku ya, dunia seni ini ibaratnya salah satu yang membentuk daerah. Iya. Ya kan? Yang membentuk salah satu unsur membentuk daerah supaya kita ini ada punya ciri khas, kebanggaan. Gak semua tuh harus berbentuk materi kan. Iya. Ada juga yang berbentuk budaya kayak gitu loh. Ya memang sih kita mengharapkan supaya perhatian pemerintah dan juga masyarakat mungkin ya. Iya. Mungkin bakal bisa lebih tinggi Lebih lagi. tinggi lah Ya kan? sama teman-teman yang ada di Kaltara ini. Ya kan? Bukan yang saat ini tidak, bukan yang saat ini tidak ada perhatian ya. Ada. Iya ada. Cuman mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Betul. Lebih ditingkatkan lagi. Jadi kita tidak bilang pemerintah tidak bantu ya. Iya betul. Banyak bantuan sekali pemerintah bantuan banyak. pemerintah. Cuman kalau bisa lebih kan kenapa enggak? Iya betul. Supaya lebih semangat lagi kan kita kan. Iya. Karena semakin kalau sudah kita cinta bidang ini ya, semakin sering tampil, semakin sering diundang, semakin sering ada pagelaran, malah semakin senang ya. Malah semakin senang. Ya kan? Ada tempat kita untuk menyalurkan kita punya karya. Iya, kita baru punya UPTD, baru punya Iya. UPTD-nya doang ya. Baru punya. Dan Baru OPD-nya doang kan yang UPT ya. UPT. Taman Belum Budaya. ada yang berbentuk taman budaya betulan. Tempatnya belum ada. Mungkin insya Allah masih proses lah kan. Semoga lah ya. Semoga. Jadi aku ingat dulu, waktu aku masih kuliah di Banjar dulu kan. Kampus kami itu di depannya taman budaya. Iya. Jadi kami kalau lagi bosan ya kami ke taman budaya, nonton teater, nonton tari, nonton kalau di Banjarmasin itu ada yang namanya Mamanda kan, yang seni teaternya itu, yang seni teater tradisionalnya. Dan itu rutin mereka. Rutin ya. Rutin, tiap minggu itu pasti ada pagelaran. Aku sih mengharapkan Kaltara nanti ke depan begitu juga ya. Amin, amin. Jujur aja aku. Makanya semoga dengan adanya UPTD Taman Budaya ini ya, bisa menjadi wadah. Coba cek lah di Banjarmasin tuh ada di depan Unulam itu ada Taman Budaya. Kami sering banget ke sana. Seru ya kalau gitu ya Bang. Seru ya. Seru banget. Jadi ya buat menghilangkan stres. Jadi setiap minggu minimal sekali ada pagelaran. Mulai entah dari organisasi UKM kampus dan juga Taman Budaya juga punya organisasi sendiri gitu ya. Iya. Ya kan? Nah nih kalau secara pribadi nih dan Sanggar juga rencana ke depannya apa nih yang dalam waktu dekat nih? Dalam waktu dekat ini dari Sanggar kami mungkin akan tampil dalam penutupan rangkaian acara HUT Provinsi Kaltara nanti di Tepian Kayan tanggal 28 sama musik alam. Iya ada musik alam ya. Iya musik alam tanggal 5 Desember. Ya, 45 ya. Iya 45. Ini buat yang belum tahu nanti insya Allah kalau nggak diundur lagi. Tanggal 4 sama tanggal 5 juga nanti itu ada pagelaran musik alam. Musik alam. Cuman sifatnya hybrid ya. Hybrid. Jadi ada yang live cuma mungkin terbatas. Iya. Ya kan. Dan nanti juga live streaming nanti. Live streaming juga ada. Ya. Live streaming di salah satu channel YouTube. Insya Allah channel ini. Asik. Tapi belum tahu juga lihat kondisi nanti. Amin. Ya kan? Bisa. Nah jadi rencana ke depan itu untuk saat ini. Untuk saat ini dan pastinya untuk kedepannya lagi kita akan berusaha untuk yang pasti yang pertama adalah menjalin silaturahmi juga pastinya dengan para senior-senior seniman-seniman yang emang sudah lama berkecimpung di dunia kesenian dan juga akan membuat sebuah karya-karya lagi untuk khususnya untuk Provinsi Kalimantan Utara. Oke. Oke, makasih Kak ya. Jadi semoga perhatian pemerintah dan juga perhatian masyarakat kita harapkan bisa lebih gede lagi untuk kedepannya. Semoga dunia tari bisa semakin berkembang lagi. Amin, amin, amin. Dan jujur aja aku secara pribadi mengharapkan supaya terbentuk tempat yang betul-betul taman budaya. Amin. Ya. Harapan Asik loh sumpah. Betul. Asik.
Itu kayak komplek, kalau di Banjar itu ya ada komplek, ada tempat latihan nari, ada tempat teaternya betulan, ada panggung gitu ya. Keren, kayak di Lampung kemarin seperti itu. Iya kan? Semoga bisa terlaksana. Amin. Dan semoga ada anggarannya, Bu. kita kayaknya terkendala di situ kayaknya masih. Mungkin terus semangat aja sih. Semangat aja lah ya. Iya, semoga tetap bisa terlaksana. Amin. Oke, makasih Kak atas kunjungannya ke studio Kaltara TV. Semoga semakin sukses. Amin. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.